Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah masuk tanggal 25 Sya'ban. Dan ini hari Kamis. Amal kita dalam sepekan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, selama 7 hari itu amal diangkat, ditunjukkan kepada Allah pada hari Kamis. Amal diangkat selama setahun pada bulan Sya'ban. Maka apa amal yang paling afdal pada hari Kamis dan bulan Sya'ban? Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka amalku diangkat waktu aku dalam keadaan berpuasa. Jadi yang hari ini dalam keadaan berpuasa, teruskanlah puasanya. Faman syaa falyasum. Siapa yang mau meneruskan puasanya, teruskan puasanya. Waman syaa falyuftir. Siapa yang mau membatalkan puasanya, silakan batalkan. Yang membatalkan puasanya ikut makan, tak salah. Yang mau meneruskan puasanya, tak juga salah. Tuan rumah jangan tersinggung. Tapi kalau puasanya wajib, tak boleh dibatalkan. Yang boleh dibatalkan hanya puasa sunat. Tak boleh puasa hari Jumat tunggal, mesti ditambah dengan hari Sabtu. Yauman qablahu, sehari sebelumnya, Kamis, Jumat. Yauman ba'dahu, atau sehari sesudah. Ada aturannya agama ini, bukan seenak kita saja. Main bola aja ada aturannya, apalagi ibadah. Maka ini semua harus diikuti aturan. Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, fala tasu, tak boleh puasa lagi. Banyak yang ragu mau puasa. Kau puasa? Enggak, karena kalau lewat nisfu Sya'ban katanya tak boleh lagi puasa. Yang tak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban itu orang yang tak biasa puasa sunat. Semangat mendengar kajian subuh ini, besok baru dimulainya puasa sunat, itu tak boleh. Adapun orang yang terbiasa puasa sunat, dilanjutkannya besok puasa sunat, boleh. Atau mau mengganti puasanya yang tinggal tahun lalu, boleh. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Kalau sampai dia mati punya utang puasa, puasanya tak lunas. Katanya kalau kita mati utang lunas Pak Ustadz, itu kredit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan kita sangka bahwa kita dalam keadaan aman. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang berada di zona aman. Puasa aman, sholat aman, zakat aman. Mari kita hitung puasa-puasa kita yang tinggal dulu qadha. Tadi Ustaz Somad dari tadi ibu-ibu aja yang dia bilang qadha. Karena ibu hamil, karena ibu haid, karena ibu menyusukan anak, puasa ibu 7 hari tinggal, puasa ibu 30 hari tinggal. Rupanya bapak ini dari sejak akil balik tak pernah puasa. Maka puasa bapak yang dulu-dulu qadha ganti Pak. Berat betul lah agama Islam ini. Payahlah agama Islam ini. Agama Islam agama simple, mudah. Siapa yang puasanya tinggal 30 hari, mengandung anak 30 hari, menyusukan anak 30 hari, menyusukan anak tahun kedua 30 hari, satu anak tak puasa 90 hari, istiqamah puasa Senin Kamis setahun, hutangnya lunas untuk satu anak. Niatnya niat qadha. Nawaitu shauma ghadin qadhaan. Aku berniat puasa besok qadha, pada hari Senin, pada hari Kamis. Jadi kita ini dalam beragama ada aturannya.
Maka Allah Ta'ala kasih itu bukan untuk memberatkan kita. Puasa ini untuk menyehatkan badan. Orang yang berpuasa itu insya Allah sampah-sampah dalam badannya, lemak-lemak dalam badannya itu terbakar. 29 Sya'ban, Raja Maroko mengirim beberapa pasukan menuju gurun Sahara. Maroko di atas, di bawah itu negara Mauritania namanya. Perbatasan antara Mauritania dengan Maroko di Afrika Utara, ada gurun pasir namanya gurun Sahara. Tak ada pokok kayu, langit bersih. Dikirimlah pasukan ke sana untuk menengok anak bulan. Kalau petang hari Senin nanti nampak anak bulan, lalu pemerintah mengumumkan hari Selasa puasa. Kalau hari Senin tak nampak anak bulan, maka bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Simple saja menetapkan puasa. Saudi Arabia pun begitu. Raja Saudi Arabia mengumpulkan tim menengok anak bulan ke gurun Sahara. Nama anak bulan itu hilal namanya. Kalau bulan itu bulat namanya badar. Kalau bulan itu sabit namanya hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Indonesia. Badarudin sama Hilaludin. Polisi, tentara, PNS, security, satpam yang bernama Hilal nanti memposting fotonya. Akulah yang kalian cari-cari. Hilal menengok anak bulan. Sumu li ru'yati, berpuasalah kamu kalau sudah menengok anak bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah kamu kalau sudah nampak anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau langit tertutup awan, fa akmilu salasin, sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kita tak usah repot, ribet, jelimet, susah payah mau mengintai anak bulan. Tunggu saja pengumuman Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan penampakan anak bulan sore tadi, ada 2 orang laki-laki saksi bersumpah, wallahi, tallahi, billahi, saya menengok anak bulan. Maka besok adalah puasa Ramadan. Nah, sesudah diumumkan kita pun tarawih. Kepada seluruh jamaah Syifaun Nas, supaya datang malam ini kita tarawih. Ramailah masjid tarawih. Sallu salatat tarawih rak'ataini rahimakumullah, kata Bilal. Datanglah jamaah Syifaun Nas, sholat aja, jangan pakai Bilal. Pakai Bilal ini bid'ah. Kenapa mesti ada Bilal? Karena tak semua jamaah itu menghitung rakaat. Banyak yang tak tahu ini tarawih apa witir. Dia tak ngitung. Akhirnya dia bertanya ke sebelah pas mau usolli, tarawih apa witir? Kata yang sebelah, aku pun tak ingat. Dia pun tak ingat. Tanya sebelah kiri, tarawih apa witir? Sembahyang aja lah. Akhirnya yang tak sabar tuh ibu-ibu, bertanyalah ibu tuh dari balik tirai, Pak Imam, witir apa tarawih? Kata imam, witir 3 rakaat. Kira-kira mana yang cantik nampak? Witir 3 rakaat. Atau pakai Bilal, sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Bagus pakai Bilal atau witir 3 rakaat? Baguslah pakai Bilal. Itu guna Bilal tuh, paham? Yang tak paham ini kita kasih paham. Yang gagal paham ini yang susah. Witir 3 rakaat. Kebetulan jamaah itu ada yang polisi tentara. Siap, katanya.
Kau pikir kau aja yang bisa begitu, kata dia. Kami ini polisi, kami ini tentara. Tiap hari kami begitu udah mendengar. Kami ini ingin suara yang lembut-lembut. Di kantor kami sudah sering mendengar suara keras. Kami ingin suara yang lembut mengingatkan kami pada Allah. Sallu salatat tarawih raka'ataini asabakumullah. Jadi anak-anak dilatih jadi Bilal, jadi muazzin. Saya nih walau buruk-buruk begini, walaupun suara saya ini macam kambing ditarik, pernah juara azan antar SD sekabupaten. Piagamnya masih ada, saya simpan. Makanya pede kita kalau azan. Asal nampak tak ada muazzin, kita ambil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada prestasi kita. Anak-anak kita pun begitu. Kasih dia lomba azan. Dalam rangka menyambut nuzul Quran malam 17 Ramadan. Lomba azan, lomba jadi imam, lomba jadi Bilal. Tidak ada yang tak juara. Semua dapat hadiah. Hadiahnya apa? Nasi kotak buka puasa. Buatkan piagam. Piagam penghargaan Masjid Syifa'un Nas dalam rangka malam nuzul Quran. Pernah menjadi peserta terbaik antar anak-anak lingkungan masjid. Itu ditempel di dinding, di bingkai. Insya Allah menjadi pendidikan psikologis anak. Andai dia mabuk-mabuk nanti, apa kata istrinya? Bang, malulah bang. Abang kan pernah juara azan dulu. Iya dek ya, berhentilah abang mabuk. Kalau gitu abang mabuk sebulan sekali aja lah. Foto saya juara baca doa kunut beserta artinya masih ada sekarang. Juara baca doa kunut beserta artinya antar madrasah ibtidaiyah. Hadiahnya piala diserahkan oleh Syekh Muhammad Ali tahun 1985. Ada saya simpan. Jadi nampaknya sepele-sepele, tapi itu menjadi prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti dibuat insya Allah. Amin. Nah, habis sholat tarawih, yang tarawihnya 11 rakaat, 8 tambah 3, ada tarawihnya 20 rakaat, tambah witir 3. Jadi ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, kata dia, tak sanggup kalian tarawih macam Nabi. Rakaatnya 8 tapi ayatnya panjang. Maka Umar bin Khattab membuat satu malam satu juz, ditambah saja rakaatnya dari 20. Pada masa Umar bin Abdul Aziz ditambah rakaatnya menjadi 36 rakaat. Dari 8 jadi 20 jadi 36. Sekarang di Son'a ada tarawih yang 100 rakaat. Di Maroko malam 27 tarawihnya tak dihitung berapa rakaat, dari Isya sampai subuh. Kalau mau sholat tarawih dari Isya sampai subuh, pergi ke Maroko malam 27. Imamnya ganti-ganti, makmumnya pun ganti-ganti. Tapi masjid tetap penuh, ganti-ganti. Jadi beberapa daerah itu saya perhatikan punya ciri khas. Ada 8 tambah witir 11, ada 20 tambah witir 23, ada 36 tambah witir 39, ada yang tak dihitung rakaatnya, satu malam suntuk. Silakan pilih mau paket mana, 2 giga, 8 giga. Intinya tarawih itu kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek-pendek, rakaatnya banyak. Dua saja kaedahnya. Saya mau tegaknya lama, ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Tahun lalu lockdown, tak boleh di masjid. Ramadan tahun lalu saya malam tarawih 30 malam tidak ke masjid, di rumah saja. Saya baca satu malam satu juz, pakai Quran besar, letakkan di muka bersama beberapa jamaah.
1 malam 1 juz, 30 malam 30 juz. 8. Ada namanya Quran Mushaf Tahajud. 1 lembar itu 1 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat pas 1 juz. Jadi kuncinya begitu saja. Kalau mau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat Pekanbaru cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Tarawih, asal kata tarawih itu tarwihah. Tarwihah artinya istirahat. Setelah 4 rakaat duduk istirahat. Setelah 4 rakaat duduk istirahat. Setelah 3 rakaat duduk istirahat. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. 3 kali tarwihah, tarawih. Tarawih artinya sholat pakai duduk istirahat. Kenapa pakai istirahat? Karena tegaknya lama, kakinya pegal-pegal, kakinya gemetaran. Habis itu dia duduk istirahat. Maka kalau sholat pakai duduk istirahat, namanya sholat tarawih. Ketika duduk istirahat itu orang Makkah tawaf. Duduk istirahat sejenak, orang Makkah tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang Madinah tak bisa tawaf karena Ka'bah tak ada. Maka selama waktu istirahat itu mereka sholat sunat pendek-pendek, ayat pendek, sholat sunat, memperbanyak sujud pada Allah. Orang Pekanbaru tawaf tak bisa, sholat sunat malas, akhirnya diganti dengan tasbih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Sedihnya Pak Ustaz, terbayang kolak. Sedih itu membayangkan oma ayah awak yang hidup tahun lalu, nenek, makcik, pakcik, uak awak yang hidup tahun lalu, tahun ini tak ada lagi. Itu yang disedihkan. Maka kalau kita sedih, kita kirim Fatihah dan doa. Kalau kita sedih, kita pun belum tentu ada tahun depan. Maka kita gas beribadah tahun ini sebanyak-banyaknya. Berapa masjid solat tarawih, berapa malam iktikaf, berapa kali khatam Quran, berapa lembar tadarus, berapa orang yang disantuni makan buka puasa bersama. Tanamkan itu dalam hati. Jawab dengan amal perbuatan, jangan dengan kata-kata. Karena begitu mudah menggerakkan anak lidah. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 13 hari Selasa, buka bersama fakir miskin, anak yatim, duafa, masyarakat umum. Buka bersama Ustadz Abdul Somad di Masjid Al-Ikhlas Palas, Simpang Bingung. Sengaja dibuat acara itu di Simpang Bingung supaya banyak yang bingung mau belok kemana. Ustadz, ya, katanya buka bersama sama Ustadz tanggal 13. Kenapa Ustadz tak ada? Kau di mana? Kami udah sampai ke Duri Ustadz. Terus di sana. Sampai Simpang Bingung, belok kiri lewat kantor camat, terus membangun pesantren di sana, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dibuat buka bersama gratis 30 sore. Karena kami dulu di Mesir 4 kali Ramadan saya di Mesir tak pernah makan buka masak gratis di Mesir. Maka tradisi kami di Mesir dulu kami ingin bawa ke Pekanbaru, diadakan buka bersama 30 petang. Duitnya dari mana? Dari masyarakat diiklankan. Anda ingin rezeki berkah, anak-anak sehat walafiat penghafal Quran, kirim ke nomor rekening berikut ini. Anda tak mau bersedekah, tidak apa-apa. Tunggu saja musibah datang. Transfer, beli beras, beli makanan, 300 paket sepetang, buka bersama. Kami dulu di Mesir asal udah jam 6 sore,
Duduklah kami di meja itu. Jam 6 sore terduduk pesek-pesek anak Indonesia. Tengok kanan, tengok kiri. Krisis moneter, susah, duit tak ada, dolar melambung 20.000. Pemerintah Republik Indonesia sudah menyiapkan kapal Hercules untuk menjemput anak-anak Indonesia pulang. Kata orang Mesir, jangan kalian pulang. Selama kami masih hidup di Mesir, tidak boleh ada satu anak Indonesia pun pulang. Berbondong-bondong, berduyun-duyun orang Mesir datang ke kedutaan Republik Indonesia. Saya tanya kepada Bapak Dubes yang dulu menjadi Menteri Luar Negeri, Pak Menteri, selama Bapak jadi duta, di manalah pengalaman Bapak yang paling berkesan? Saya sudah pernah jadi duta di Amerika, di Eropa, di seluruh negara. Yang paling berkesan waktu di Mesir, Ustaz. Kata Pak Dr. Nur Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri. Kenapa gitu, Pak? Waktu Indonesia krisis moneter, anak-anak Indonesia mau dipulangkan, datang seorang anak muda mengirimkan duit. Ini untuk makan anak Indonesia. Lalu saya suruh satu orang intel mengikuti anak muda. Ikuti siapa anak muda ini? Diikuti anak muda ini dari belakang. Ternyata tukang jual buah di tepi jalan. Ketika anak Indonesia mau dipulangkan, datang orang Mesir ke kedutaan Republik Indonesia di Kairo. Saya tak bisa ngasih duit karena saya tak kaya. Tapi anak Indonesia yang mau fotokopi, silakan fotokopi gratis di tempat saya. Begitu cara mereka membantu. Mesir tak kaya macam kita. Kita ini kaya luar biasa. Di bawah minyak bumi, di atas minyak jelantah. Minyak sawit CPU habis diekspor. Yang untuk awak minyak jelantah. Begitulah Mesir yang tak kaya. Kalau Saudi Arabia kaya, minyaknya banyak, jutaan miliaran barrel. Tapi Mesir yang biasa saja, semangat bersedekah orang Mesir luar biasa. Universitas Al-Azhar itu adalah sedekah wakaf, makanya gratis. Selesai saya dapat ijazah LC, datang saya ke kantor Al-Azhar. Aku Abdul Somad sudah LC, minta tiket pulang. Ini tiketnya dari Kairo sampai Jakarta atau sampai Pekanbaru. Kalau cuman sampai Jakarta, nanti aku mau minta tiket pulang ke Pekanbaru dari orang tua. Ditanyanya saya sama orang Mesir tuh, ada airport di belakang rumah kau? Kalau ada airport di belakang rumah, tiket nih sampai ke belakang rumah. Tiket saya dikasih Al-Azhar dari Kairo ke Bangkok. Bulan puasa itu saya pulang tahun 2002, bulan November. Dari Kairo ke Bangkok, karena pesawatnya Egypt Air tak ada di Jakarta. Dari Kairo ke Bangkok, sampai di Bangkok nginap di hotel, ditanggung sama Al-Azhar. Puasa saya waktu itu Ramadan, sekamar sama orang Mesir. Anta shaim Abdul Somad, kau puasa? Ya, saya bilang. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Orang musafir tak baik berpuasa. Apalagi kita ada tiket gratis sarapan pagi gitu. Iyalah gitu lah. Kalau gitu kata kau, kita tak puasa lah. Iyalah. Masuklah kami ke airport Bangkok kan. Masuk airport Bangkok, tengok menu makanan. Dan tunjuk aja touch screen. Tunjuk. Kasihnya lah. Bulat nasi goreng. Nasi goreng pakai nenas, pakai pepaya pula. Habis itu di samping tu bulat-bulat daging putih macam ini. Saya terus terang kalau makanan ini tak mau saya asal makan. Saya tanya, ma hadza? What is this? Apa ini? Saya tak tahu. Saya tengok di kaca tu tertulis turtle. Turtle tu kura-kura. Ingat awak ninja turtle kan? Kura-kura ninja. Turtle. Saya bilang saya tak makan daging kura-kura nih. Datang orang Mesir nih, dibuangnya daging kura-kura tuh, dimakannya nasi goreng. Saya tak lalu, tak lewat.
Itulah hari berkesan saya, menyesal betul tak puasa gara-gara daging kura-kura ini. Habis itu naik pesawat Thailand. Sampai di pesawat itu dikasih sosis. Saya tak makan sosis, tak tahu saya sosis ini entah halal entah tidak. Tahun 2003, kemarin saya naik pesawat tahun 2020. 2003 naik pesawat tak ada makanan halal pesawat Thailand. Tapi 2020, 17 tahun berlalu, apa yang terjadi? Pesawat Thailand sudah memberikan makanan Muslim food. Ditengoknya saya, are you Muslim? Ragu dia saya Islam. Disangkanya saya turis dari Jepang. Saya bilang, I'm Muslim. Dikasihnya lah nasi, tertulis di situ Muslim food, makanan Islam. Thailand tak Islam, tapi dia mengerti pasaran bahwa orang Islam akan datang berwisata ke Thailand, maka dia buat ada pasar jalan terus satu halal road, halal street. Ada namanya makanan Muslim food. Orang Islam maupun tak Islam di Indonesia, kalau kalian mau banyak dapat duit, maka buatlah makanan Muslim food. Lalu kemudian makanan Mesir bersedekah itu menunya tak banyak-banyak. Selama Ramadan itu seingat saya cuman 3 saja menunya. Ayam, daging, ikan. Setiap 3 hari ganti. Ayam, daging, ikan. Ayam, daging, ikan. Tapi di Mesir ayam itu bukan. Ayam di Mesir itu cuman seperempat. Terserah, mau sayap, mau kaki, seperempat. Bukan macam kita, hancur ayam tuh. Sampai tak berbentuk ayam lagi. Kita pun ragu entah ayam, entah katak. Lain bentuknya. Daging pun gitu juga. Daging tuh besar-besar, macam sabun telepon. Ikan pun gitu juga. Ikan tuh tak ada dipotong di Mesir. Ikan tuh seekor-seekor. Mau duduk di meja mana pun ikannya sama. Jadi kami alumni Azhar merindukan itu. Itulah kami buat tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puasa mendidik kita supaya merasakan perasaan orang lain. Puasa bukan menahan selera. Makan pagi tahan, makan siang tahan, dilampiaskan waktu makan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari pembalasan. Ditumpuk segala makanan. Banyak orang Islam bulan puasa sholat isyaknya pakai wuduk maghrib. 5 menit menjelang azan isyak, di situlah dia sembahyang maghrib. Berapa banyak itu yang makan-makan di pinggir jalan itu buka puasa bersama tak sholat maghrib. Allahumma barik lana fima razaqtana. Gimana berkah mau datang kau tak sholat maghrib? Nanti kalau ada ngajak buka bersama, pastikan ada sholat maghrib. Kalau tak ada sholat maghribnya, jangan datang. Kalau ada yang telepon, ente gimana nih acara reuni kita kok nggak datang? Kalian tak sholat maghrib. Padahal sebetulnya bukan karena sholat maghrib, iurannya mahal betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapkan budget Ramadan ini 2 kali lipat, tapi untuk sedekah. Tak ada di masjid kami Pak Ustadz. Anak yatim fakir miskin di lingkungan kami tak ada lagi. Kirimkan ke Palas, akan kami habiskan di sana nanti. Nah, lalu kemudian 10 terakhir Ramadan itu nanti ada iktikaf. Iktikaf itu sekejapnya iktikaf. Lama sikit dari ruku itu sudah iktikaf. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu ruku namanya. Lama sikit dari ruku sudah iktikaf. Tapi katanya Pak Ustadz, ada yang mengatakan iktikaf itu mesti sehari semalam. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki iktikaf menggabungkan siang dan malam, 24 jam sehari semalam baru iktikaf. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kejap saja pun sudah iktikaf. Maka kita di dalam masjid ini pun sudah bernilai
Makanya masuk masjid, nawaitul i'tikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Aku tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa kita. Aku saiki melebu niat i'tikaf lillahi ta'ala. Gitu aja kok payah. Nah, i'tikaf itu niatnya dalam hati. Makanya di Masjid An-Nur, Masjid Agung An-Nur tertulis di pintu, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Gak pernah saya baca Pak Ustadz, tulisannya ada, cuman kaligrafi tak terbaca kau. Itu jelas, awal i'tikaf. Usahakan habis sholat subuh jangan keluar 30 hari. Habis sholat subuh, dengar pengajian subuh sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, sholat sunat isya. Mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan sampai Ramadan. Istiqomah iman dan Islam. Jangan lupa kita sholat sunat isyraq. Pakai qaf, usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Yang tak bisa bahasa Arab, aku berniat sholat sunat isyraq 2 rakaat. Niat itu dalam hati. Yang dilafazkan di mulut itu menguatkan hati. Niat itu letaknya pada Allahu Akbar. Di situ letak niat. Allahu Akbar. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'al qulubana mu'allaqah fil masajid, jadikan hati kami ini tergantung di masjid sehingga ketika mendengar suara azan kami tak sabar ingin datang sholat berjamaah ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami, anak cucu kami orang-orang yang memakmurkan masjid, istiqomah sholat berjamaah sampai hari kiamat ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri kami bumi lancang kuning dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina amak kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di masjid ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina indan tihai ajalina, jadikan akhir kalam kami, waktu ajal kami sampai yang keluar dari mulut kami waktu sakratul maut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami mati, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami hidup, wa bihanu ba'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.